Pemirsa Lampung TV, Polres Lampung Barat melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan anak umur 6 tahun. Dengan pelaku paman sendiri di halaman Satreskrim, Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023. Tersangka memeragakan 30 adegan pembunuhan sesuai pengakuan dan kesaksian beberapa orang. Pria berinisial IZ, 22 tahun, warga Pekon Sri Menanti, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat, menjalani rekonstruksi pembunuhan Ahsan Fadil Aditya pada tanggal 27 April tahun 2023. Pelaku dan korban merupakan paman dan keponakan. Mereka tinggal serumah bersama orang tua korban. Tersangka sempat melarikan diri hingga ditangkap Tekap 308 Presisi Polres Lampung Barat di tempat persembunyian Jalan Padat Karya, Kampung Bayur, Kelurahan Rajabasa Raya, Kedaton, Bandar Lampung, Jumat tanggal 28 April tahun 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi kasus pembunuhan ini memeragakan 30 adegan berdasarkan pengakuan tersangka dan keterangan 8 saksi. Pelaku menghabisi keponakannya dengan golok mulai adegan ke-16 hingga 20. Korban mengalami luka-luka bagian leher, mulut, bahu, dan tangan. IZ mengakui pembunuhan keponakan sendiri akibat sakit hati merasa diperbudak oleh keluarga Ahsan Fadil Aditya. Apalagi sang anak sering bikin kesal karena suka melawan. Rasa sakit hati sudah terpendam 3 bulan. Pembunuhan direncanakan 2 hari. Anak bawah umur menjadi sasaran pembunuhan karena dianggap satu-satunya peluang melampiaskan sakit hati. Saya sakit hati karena seperti diperbudak oleh keluarga korban, begitu juga dengan korban. Kan korban ini masih anak usia 6 tahun, kenapa dihabisin dia? Ya karena yang saya bisa habisin anaknya. Anaknya? Ya. Ada rasa menyesal nggak? Saya sangat menyesal. Biar apa perasaan kamu bisa ngabisin dia? Biar apa? Apa dapat kasih sayang apa gimana? Ya bisa seperti itu, Pak. Tujuannya? Ya. Selain kesal, apa lagi? Mungkin ada hal-hal Sakit yang hati, lain. Pak. Sakit hatinya dalam hal apa? Dalam hal seperti dianak haramkan, Pak. Anak? Tidak dianggap anak. Udah berapa lama merencanakannya, Bu? Sudah 2 hari, Pak. Kamu sakit hati itu kepada korban itu sudah berapa lama? Sudah lama, Pak. Berapa lama? Sudah hampir 3 bulan, Pak. 3 bulan. Ya. Tapi sempat ada kamu mau melakukan itu dalam durasi 3 bulan itu? Nggak ada, Pak. Kamar itu hanya harus cari ke ujung sana atau ujung sana, ataupun yang mungkin selama ini kita pijak, selama ini kita lewati, kita nggak tahu. Mungkin ada dari daun ilalang, ada dari daun pala atau buah pala, atau juga dari daun pinahong, atau juga dari daun sirih, kayu manis. Banyak akar-akar lain yang bermanfaat untuk kita, dan bukan hanya harus kita cari di luar. Mungkin di daerah kita, mungkin di Indonesia ini kita banyak diberikan kelebihan mengenai tanaman. Salah satunya ya mungkin kita harus belajar dulu dari penyakit yang harus kita lihat dulu. Contohnya dia ada rematik, dia ada sendi, kita harus cari daun apa yang harus kita berikan. Kasat Reskrim Polres Lampung Barat Ibtu Juherdi Sumandi menjelaskan semua adegan sesuai dengan pengakuan tersangka dan keterangan saksi. Penyidik menjerat tersangka IZ dengan pasal 340 dan pasal 338 KUHP atas pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Untuk rekonstruksi ini ya, ini ada 30 adegan. Semuanya adegan-adegan itu disampaikan oleh tersangka dan para saksi dan tidak ada perubahan.
dan semuanya itu sudah digambarkan oleh tersangka dan para saksi, semuanya membenarkan kejadian itu sesuai dengan adegan sebanyak 30 adegan rekonstruksi tersebut. Untuk hal ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ada sekitar 8 orang ya, termasuk juga ada saksi dari kedokteran ya, selaku puskes yang menangani pada saat kejadian tersebut. Adegan keberapa dan pelaku menghabisi korban Indan? Ya, adegan di sini yang pelaku menghabisi korban itu 16 ya, 17 sampai dengan adegan ke-20. Ya, Boleh dijelaskan kan berapa kali besetan yang dilakukan oleh pelaku? Ya, besetan dilakukan oleh pelaku itu ada sebanyak 3 kali ya, menggunakan golok itu, sehingga dari besetan itu mengenai baik itu tangan si korban maupun kena di bagian bahu ya. Dan awalnya dia mengenakan ke bagian arah mulut. Untuk pasal yang dikenakan dan? Untuk pasal yang kita terapkan yaitu ke pasal 340 ya, yang paling tinggi, kemudian 38, karena yang hasil pemeriksaan kita ya bahwa tersangka ini memang sudah merencanakan sebelum melakukan pembunuhan tersebut, sehingga ancamannya maksimalnya hukuman mati. Liliana Para